Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zulfati Baqiyatus Sholihah. Teman-teman bisa panggil aku Zulfa. Nah, sebelumnya ini adalah video ketiga saya yang di YouTube. Nah, dari sini saya tuh sebenarnya pengen gitu menjawab tantangannya dari Kak Ilham. Nah, tentang bagaimana kita agar bisa membuat berbicara di depan umum dan juga sebagai aplikasi dari ilmu public speaking itu sendiri. Nah, ketika langsung saja ya, ketika kita ingin menjadi seorang motivator, tentunya perlu banget nih teman-teman kita menguasai ilmu public speaking itu sendiri. Secara ya, kalau misalnya motivator itu kan dengan kata-kata kita bisa didengar, dengan kata-kata kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, dengan tujuannya kita bisa memotivasi untuk orang lain itu sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya public speaking sendiri saya masih belajar sih teman-teman, masih belajar karena apa ya, jujur saya dulu tuh orangnya pendiam, takut ya, sekedar acung tangan di kelas aja kayak butuh perjuangan, ayo aku bisa angkat tangan kayak gitu. Setelah aku pelajari, ketika aku udah angkat tangan itu kayak ada rasa senang gitu loh teman-teman, rasa senang itu sendiri kayak gitu. Dan saya sebenarnya masih belajar, perlu belajar banget. Dan dari sini saya terima kasih untuk Kak Ilham yang telah memberikan ilmu kepada kita semua ya teman-teman ya. Nah, dari sini kalau tadi ya saya kan barusan nih saya interview mengenai wawancara Brawijaya Outstanding. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi mahasiswa Brawijaya, Universitas Brawijaya di Malang teman-teman. Nah, prodinya agribisnis. Sebagai seorang mahasiswa sendiri tentu kayak udah nggak jarang ya yang namanya kita tentang presentasi, terus habis itu bagaimana kita mengungkapkan sesuatu kepada dosen, kayak misalnya kita berdiskusi kayak gitu. Dan dari situ sendiri sebagai mahasiswa sendiri ya otomatis kita bagaimana caranya kita bisa menguasai ilmu public speaking itu penting banget teman-teman kayak gitu. Soalnya banyak nih yang teman-teman Zulfa, bahkan Zulfa sendiri itu masih takut gitu loh teman-teman, kayak mengungkapkan pendapat, terus abis itu kayak tanya di kelas, itu kayak masih ayo butuh motivasi banget, dorongan, ayo kamu bisa kayak gitu. Itu sebenarnya ketika kita belajar sendiri otomatis kita harus terjun gitu loh teman-teman, kayak seumpama kita berada di sebuah kolam ya, kalau misalnya kita nggak belajar berenang itu nggak bakalan bisa, entah itu kita nanti ujungnya tenggelam atau gaya batu mungkin, itu ya kita harus belajar di situ. Kalau misalnya public speaking sendiri, alhamdulillah ya media sekarang itu sudah memfasilitasi gitu loh teman-teman, kayak misalnya sekarang Instagram, YouTube, apalagi yang sekarang banyak YouTuber, tapi bagaimana YouTuber itu yang disampaikan menurut saya tuh kayak kurang berfaedah gitu loh, mukbang terus habis itu kayak gitu-gitu. Nah, gimana caranya kita tuh sebagai generasi muda juga itu mengisi konten YouTube tuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekiranya ilmu public speaking itu penting banget teman-teman, dan hari ini Zulfa habis interview. Nah, di sini saya tuh lebih belajar lagi bagaimana ketika seorang interview itu nggak boleh lihat catatan teman-teman. Tadi soalnya Zulfa masih lihat catatan, jadi masih nengok ke kiri gitu, nyontek gitu kan, soalnya nggak hafal gitu. Nah, sama kalau misalnya kita lagi interview nih teman-teman, kita tuh harus bertatapan langsung sama interviewersnya gitu. Terus sama ilmu public speaking ya teman-teman, di sini katanya masnya tadi ya, itu ilmu public speaking itu penting banget. Gimana caranya? Dan ketika kita memanfaatkan YouTube seperti ini, insya Allah kita bakalan bisa gitu kan ya. Nah, Zulfa sendiri nih teman-teman, itu pengen banget loh jadi orang yang bisa memotivasi gitu loh. Saya kan kalau misalnya orang yang bisa memberikan motivasi kepada orang lain, otomatis dia kan bisa memotivasi dirinya sendiri. Sedangkan sekarang itu fenomenanya
kalau anak muda itu yang trendingnya itu kurangi baperan, banyak berperan. Nah, mungkin ketika kita belajar public speaking itu sendiri, kita tuh apa ya teman-teman, masih bingung loh kadang tuh apa ya, gimana caranya merangkai kata-kata buat ngomong terus kayak gitu kan ya nggak ngaku. Nah ini juga masih ngalor ngidur nih ngomongnya, tapi nggak apa-apa, kita belajar, kita nggak boleh malu, kita harus tetap semangat. Oke. Nah, public speaking sendiri itu katanya Kak Ilham tuh ketika kita ingin menjadi seorang motivator, kita tuh harus gila teman-teman, gila semangatnya, gila totalitasnya, gila belajarnya, kayak gitu teman-teman. Dan itu juga menjadi tantangan sendiri sih bagi kita gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman sendiri gimana nih menyikapi public speaking sendiri, itu tuh penting apa enggak sih? Kalau menurut Zulfa sih penting banget. Mana ya materinya dari Kak Ilham ya? Gak tahu. Nih, ada nih 10 trik gila berani bicara bermakna di hadapan orang banyak. Yang pertama, tauhid dari Sang Maha Unlimited, ya Allah bacanya gitu. Nah, dari sini kita itu diberikan anugerah mulut oleh Allah. Kita diberikan anugerah pembicaraan. Alhamdulillah kita kan gak bisu ya teman-teman ya. Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang mendengarkan ini yang bisu, mohon maaf, kita semua sempurna di mata Allah ya. Sempurna maksudnya bukan sempurna di mata Allah, sempurna penciptaannya. Jadi kalau misalnya Allah menganugerahkan kita dengan bisu atau tuli, itu berarti udah yang terbaik menurut Allah, karena Allah itu tidak pernah menciptakan manusia itu dengan keadaan yang tidak sempurna, pasti itu sempurna menurutnya Allah kayak gitu. Nah, di sini kita itu harus mulai public speaking dengan tauhid dari Sang Maha Pencipta. Kita itu bisa menjadi orang hebat, semuanya orang tuh bisa menjadi orang hebat asalkan kita mau dan mau berusaha, mau dan mau terus berusaha kayak gitu. Nah, di sini juga siapkan fisik dan hati. Nah, siapkan fisik tuh apa teman-teman? Siapkan fisik tuh harus senam mulut, wajah biar itu tuh rileks ketika ngomong. Dan ini senam mulut sama senam wajah ini sendiri Zulfa pernah dapatin waktu di broadcasting SMA waktu itu teman-teman. Zulfa dulu ikut BC, namanya BC ya, broadcasting tentang penyiar gitu loh. Nah di situ harus tuh setiap penyiar itu harus minimal 5 menit buat senam wajah. Contohnya nih, kalau Zulfa dulu gimana ya? Oh itu face line. Jadi kita tuh harus gini, gitu loh teman-teman. Nggak bisa kayak mana ya? Udah lupa. Kayak digigit tuh diginiin, gitu loh, sampai jelek mukanya tuh. Terus juga ada yang kayak gini, kayak gini. Ternyata itu bisa bermanfaat banget loh ketika kita mau ngomong. Gitu. Coba ikutin deh. Nah, ketika kita juga ingin menjadi sebuah berbicara, maaf ya garuk-garuk gatel. Kita itu juga siap tempur, siap perang. Siap tempur, siap perang itu jadi kita tuh setidaknya harus menguasai materi yang kita sampaikan, jangan terpaut sama PPT. Nah, jaga-jaga nih kalau misalnya listriknya mati ketika kita memberikan motivasi. Kalau misalnya kita nggak hafal sama materinya, ya apa terus? Kita harus nunggu sampai listriknya padam, kan nggak ya? Nah gitu. Nah dari sini dulu ya ceritanya, cerita dulu. Nah dulu tuh Zulfa tuh pengen banget jadi YouTuber. Kenapa ya? Lo tahu? Zulfa tuh suka banget sama Ria Ricis dulu. Karena menurutnya Zulfa tuh lucu banget gitu loh Ria Ricis tuh, dan dia tuh pede gitu loh. Dan ternyata si Ria Ricis tuh bukan kayak Ria Ricis yang kita kenal sebagai di YouTube kayak gitu.
Nah, dari situ Zulfa karena pengen jadi YouTuber. Nah, Zulfa tuh beli tripod meskipun aku nggak punya HP, nggak punya kamera ketika itu. Tapi kan nggak apa-apa ya, itu kan sudah berniat awal untuk menjadi diri kita yang lebih baik kayak gitu. Dahsyatnya mata elang, terus habis itu siap mengukir prasasti berisi, siap menjadi keroyokan. Pokok intinya ketika kita memulai sesuatu itu lakukan karena Allah, pastinya karena Allah tentunya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin karena Allah ya sia-sia dong kayak gitu kan ya. Sia-sia apa yang kita lakukan teman-teman. Dan juga penting banget kita menjadi pribadi yang belajar. Penting banget kita menjadi pribadi yang mempunyai karakter seperti gelas kosong. Karena kalau gelas kosong itu ilmu yang kita dapatkan kita akan terisi di situ. Kalau misalnya kita jadinya gelasnya luber nanti kita gelas penuh maksudnya. Gelas penuh kalau kita dapat ilmu luber tuh. Dari situ kita tuh nggak boleh gitu loh ya. Menjadi orang yang sombong kayak gitu ya. Lalu harus menjadikan, kalau prinsipnya saya menjadikan semua orang itu guru dan kita itu menjadi muridnya, dan menjadikan semua tempat itu sekolah. Jadi di situ kita bisa belajar kayak gitu. Intinya kalau misalnya kita ingin memulai sesuatu, niatkan karena Allah dan tetap berusaha. Meskipun itu gagal gak apa-apa, yang penting kita udah pernah berusaha, dan kita atas kegagalan itu kita harus tetap mencoba dan mencoba sampai akhirnya kita bisa. Kalau misalnya baca bukunya Rantai 800 KM-nya punyanya Kak Ilham, sumpah gila banget, itu bagus banget guys, kalian harus baca. Itu bagus banget sampai aku nangis bacanya. Itu pokoknya keren banget, kalian harus baca. Dan Kak Ilham insya Allah juga udah share bukunya di grup ya, silahkan dibaca ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ini menjadi rutinitas saya yang setiap 10 menit setiap hari itu harus ngomong di depan kamera dan juga upload di YouTube. Oke teman-teman, selamat praktek ya ilmu jago bacotnya. Semoga kita semua bisa menjadi motivator yang hebat. Oke, aku keren, kamu keren, kita semua juara. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.